Dan salawat serta salam tetap curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu berselawat dan insyaallah kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya diberikan waktu dari Amir, dari pimpinan pengajian untuk mengisi kultum yang mana pada isi kultum ini saya untuk introspeksi diri saya dan kepada bapak-bapak yang mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin ya Pak. Dalam perjalanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia akan senantiasa dibayangi dan diiringi dengan berbagai rintangan dan cobaan yang datang dari musuh mereka, yaitu syaitan laknatullah. Karena syaitan telah berjanji akan terus berusaha menggelincirkan manusia dari jalan Allah, agar manusia menjadi orang-orang yang rugi di kelak dan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Selain setan, manusia juga perlu mewaspadai hal-hal negatif yang ada dalam diri mereka, yang juga akan bisa menggelincirkan manusia dan merusak jiwa manusia. Itu akan celaka jika dia lengah dari hal-hal yang negatif tersebut. Sabda Rasulullah SAW yang artinya apa saja hal-hal yang negatif yang ada pada diri manusia yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah pikiran yang ditaati. Sifat pikir yang ditaati adalah sifat atau pelit yang merupakan penyakit hati yang timbul dari kecintaan yang sangat kepada dunia. Orang yang pikir berbagi, pikir berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan, sejatinya adalah mereka orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia berpikir bahwa jika ia berbagi, jika ia memberikan hartanya, maka hartanya akan berkurang dan habis. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjanjikan sebaliknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidaklah berkurang harta yang disedekahkan oleh seorang hamba. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa dia akan bersedekah, maka hartanya akan bertambah dan bertambah. Inilah janji Allah dan Rasulnya bahwa orang yang gemar berbagi, orang yang gemar bersedekah, maka pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik darinya. Tapi sekali lagi, orang yang kikir seakan tidak percaya dengan janji Allah dan Rasulnya ini, dia terus saja mengumpulkan dan menyimpan hartanya, tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang membutuhkan, sehingga akhirnya tidak menjadi hingga akhirnya ia menjadi budak dunia yang melupakan akhirat dan menjadikan dunia menjadi satu-satunya tujuan hidup. Dan itulah pangkal dari kesengsaraan yang abadi. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari surga, dan dekat dengan api neraka. Terus yang kedua adalah masalah hawa nafsu yang diikuti. Nafsu dalam diri manusia cenderung akan mengajak manusia pada hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat kesenangan dan yang mengarah kepada kemaksiatan. Oleh karena itu, berjuang melawan dan mengendalikan hawa nafsu itu
dikatakan Rasulullah menjadi salah satu jihad yang terberat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari medan pertempuran, beliau bersabda bahwa kita sekarang kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa jihad yang lebih besar itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad melawan hawa nafsu. Jika kita berhasil menundukkan hawa nafsu, maka tentu kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya adapun orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya serta menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Namun jika sebaliknya, maka tentu kita akan menjadi orang-orang yang sengsara dan binasa. Maka satu-satunya cara agar kita tidak terperangkap oleh hawa nafsu itu adalah dengan memohon pertolongan pada Allah dan senantiasa berusaha melawan bisikan-bisikannya yang mengarah kepada kemaksiatan. Adapun yang ketiga, seseorang merasa ujub dengan dirinya, merasa bangga dengan dirinya, merasa lebih dari yang lain. Orang yang merasa bangga dengan amal solehnya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan harta dan jabatannya, yang semua itu menjadikannya menilai orang lain lebih rendah dari dirinya, maka ketahuilah orang yang seperti itu adalah orang yang tertipu dan orang yang binasa. Jika seseorang bangga dengan dirinya, dengan banyak amal solehnya, maka rasa bangganya, rasa ujubnya akan terhapus pahala amal solehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kalaulah kalian tidak berbuat dosa, maka aku khawatir kalian ditimpa dengan perkara yang lebih berat dari dosa, yaitu merasa bangga dengan banyaknya ibadah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kita semua agar selalu mengintrospeksi diri kita ketika kita beribadah, ketika kita menjauhkan diri agar kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Bapak-bapak sekalian, demikianlah hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menjauhkan diri kita menjadi orang-orang yang selalu taat beribadah, selalu rendah hati, dan selalu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Demikianlah penutup yang saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.